Mas Gibran Rakabumi, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, resmi sudah mengundurkan diri sebagai leader atau bapaknya warga kota Solo dan resmi ya untuk segera stay atau live in di Jakarta. Sekalipun dilepas dengan tangisan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan atau kalkulasi-kalkulasi politik yang perlu kita baca secara perlahan-perlahan ya dengan peribahasa biar pelan, biar lambat, yang penting cepat dan tentu tepat. Selamat datang di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, jangan lelah untuk menarasikan, membangun argumentasi-argumentasi kita, sekalipun itu sepotong atau segigit ya. Artinya ada pasal-pasal yang bisa kita sumbangkan bagi negara ini dalam ruang diskursus deliberatif ya, atau ruang percakapan yang rasional, bernalar, ya berbasis pada data-data faktual dan bukan imajinasi atau halusinasi. Ya, nah teman-teman, kembali saya ingatkan kita punya website bersama yang sementara terus progress ya, on progress atau in progress, digarap untuk bisa nyaman untuk hadir menjadi basis referensi bagi kita, dan tentu teman-teman diundang untuk mohon maaf, diundang untuk berpartisipasi mengisi ruang itu ya. Tunggu momentum yang tepat. Keputusan Mas Gibran untuk mengundurkan diri tentu ya, ada kaitannya dengan pertimbangan politik. Ya, guru politik atau mentor politik saya mengatakan bahwa membaca politik itu tidak bisa dibaca secara garis lurus atau linear, karena kepentingan politik itu selalu beradaptasi ya, menyesuaikan diri, sekalipun partai itu adalah partai yang sangat ideologis, tapi biasa sifat kebunglonan itu selalu akan hadir dalam kebijakan yang diambil, baik di dalam internal partai maupun katakanlah secara personal mereka-mereka yang disebut sebagai elit partai ya. Nah, keputusan untuk pengunduran diri Mas Gibran itu tentu bukan saja berkaitan dengan apa yang disebut dengan persiapan Mas Gibran sebagai wakil presiden, ya, wakil presiden terpilih ya, untuk mempersiapkan di bulan Oktober nanti, 20 Oktober. Tetapi ada kaitannya dengan persiapan bagaimana memenangkan Jakarta, memenangkan salah satu ikon Indonesia yang nanti akan bertransformasi menjadi kota bisnis global ya. Ini menarik ya, jadi selamat. Akan ada denyutan baru, dinamika baru di Jakarta, dan dalam korelasi atau dialektikanya dengan IKN, Ibu Kota Nusantara. Karena ini penting sekali untuk bisa dimenangkan sebagai dua sisi ya, mata uang NKRI ya. Jadi Jakarta dan IKN ini menjadi mata uangnya bagi Indonesia untuk mencapai tujuan Indonesia emas. Yang menarik di sini untuk kita perbincangkan adalah apa sebenarnya kerangka reasoning atau alasan yang kemudian mendorong Mas Gibran hijrah ke Jakarta lebih cepat dari yang diperkirakan oleh orang-orang, bahkan dalam catatan para pengamat yang mestinya tidak perlu harus mengundurkan diri dan sebagainya ya. Tapi itu sah-sah saja, namanya kita hadir dalam konteks berargumentasi. Bagi saya ya, bagi bukan partai politik, bahwa keputusan atau langkah politik dari Mas Gibran ini ada kaitannya dengan peta politik antara yang lebih kentara itu adalah Jawa Barat ya, dan juga Jakarta. Ini ada kaitannya dengan eksistensi atau keberadaan Pak Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Jawa Barat, yang secara survei telah menunjukkan dominasinya yang tidak tergoyahkan ya, sehingga banyak partai-partai yang lain enggan untuk berkompetisi secara katakanlah penuh energi atau mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki, dan menatap kemungkinan yang bisa diperebutkan itu adalah Jakarta. Sehingga
Anies Baswedan dan kader Partai Keadilan Sejahtera ini sudah melaju lebih dulu untuk mendeklarasikan diri mereka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sementara yang lain, khususnya PDIP, ini masih galau habis, gamang habis karena tidak tahu memajukan siapa. Ahok, ya, yang tentu nilai surveinya ada di bawah Mas Anies, ya, tetapi tentu kalau dilihat ya hanya beliaulah yang kemudian memungkinkan untuk bisa hadir mengimbangi, ya, bukan menandingi, mengimbangi Mas Anies. Yang menarik di sini adalah kemunculan, ya, nama Mas Kaisang, ya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, yang sekalipun dalam survei-survei di Jawa Tengah kelihatan, ya, juga mengungguli. Nah, ini menarik, ya. Golkar kemudian mengambil sebuah keputusan, ya, untuk kemungkinan besar, ya, ini kemungkinan besar kecenderungannya akan mempertahankan Kang Emil atau Pak Emil Ridwan Kamil untuk tetap menjadi gubernur di Jawa Barat. Ya, ini penting sekali untuk ditekankan, ya. Nah, kemudian sebagai penggantinya Golkar kemudian mengirim, ya, Baba Alun, Yusuf Hamka, seorang tentu pengusaha kawakan yang banyak mendapat simpati dari masyarakat karena kiprah sosialnya, ya. Nah, ini dalam konteks social capitalnya oke banget ini. Nah, sehingga kelihatannya bahwa dengan dipasangkannya, ya, Mas Kaisang yang merupakan utusan dari Gerindra, ya, karena sejak awal kita mendengar bahwa Gerindra mendorong Mas Kaisang untuk bisa mencalonkan diri sebagai gubernur. Nah, inilah peta komposisi yang kemudian bisa kita kaitkan dengan keputusan Mas Gibran dalam rangka untuk segera mungkin untuk menguasai Jakarta, ya, mengambil bagian, ya, sejauh, sebanyak, sebesar, ya, sekuat yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi support system dari pemenangan Mas Kaisang dan juga Baba Alun atau Yusuf Hamka. Nah, inilah peta yang kelihatannya sangat mungkin. Sehingga yang menjadi suatu pertanyaan, mengapa kemudian Mas Kaisang tidak mengamankan Jawa Tengah, ya, mengamankan Jawa Tengah dengan survei-survei yang sudah tinggi, ya. Boleh dikatakan tak tertahan survei itu sekalipun itu di kandang banteng, ya, dan kemudian masuk dalam kontestasi kekuasaan, kontestasi pilkada gubernur di DKI yang dengan modal survei yang kelihatannya tidak terlalu mengungguli, ya, Mas Anies. Apakah ini kemudian menjadi sebuah catatan bahwa Mas Kaisang berada dalam kondisi lampu kuning, ya, untuk bisa maju? Saya kira ini dalam konteks kehadiran Mas Gibran ini sangat kelihatan bahwa akan menggunakan momentum, ya, kepercayaan publik, ya, besarnya kepercayaan masyarakat kepada Prabowo dan Gibran sebagai modal sosial untuk bisa membalikkan survei itu, ya, karena kita belum tahu bagaimana, karena angka survei itu terjadi oleh karena belum adanya kepastian. Nah, beda kalau kemudian nanti muncul satu kepastian dan akan ada survei yang berikutnya, itu kelihatan akan mudah di leverage atau didongkrak seperti itu. Nah, saya kira itu merupakan satu catatan, reasoning atau alasan dan kuat keyakinan kita dapat menyimpulkan bahwa kesegeraan Wali Kota Solo, Pak Gibran atau Mas Gibran untuk ke Jakarta itu dalam rangka untuk memperkuat, ya, basis dukungan untuk Mas Kaisang dan juga Baba Alun, ya, yang sudah mendapatkan surat mandat untuk maju di DKI, ya, bukan partai politik.